Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh ila akhir ayat. Alam ta'lam, tidakkah mengetahui engkau? Alam ta'lam, tidakkah mengetahui engkau? Al-istifhamu, adapun alam ta'lam itu istifham. Fihi, di dalam kalimat alam ta'lam itu lit takriri, karena faedah takrir, semacam peringatan. Alam ta'lam, tidakkah mengetahui engkau annallaha, sesungguhnya Allah, itulahu, itu tetap bagi Allah, mulkus samawati, adapun kerajaan langit-langit, wal ardi dan bumi, wal ardi dan bumi, yu'adzibu, yang menurunkan azab siapa Allah, yu'adzibu, yang menurunkan azab siapa Allah, man, pada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, ta'dzibahu, pada adabnya man, pada mengadab man. Wa yaghfiru, dan mengampuni siapa Allah, liman, bagi orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Al-maghfirata, pada pengampunan, lahu, bagi man. Wallahu, adapun Allah, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap perkara, itu qadirun, maha kuasa. Itu qadirun, maha kuasa. Wa minhu, dan itu dari kulli syai'. Wa minhu, dan itu dari kulli syai'. At-ta'dzibu, adapun menyiksa. Wal maghfiratu, dan mengampuni. Ya ayyuhar rasulu, wahai para utusan. Ya ayyuhar rasulu, wahai para utusan, la yahzunka, jangan menyusahkan kepadamu akason ulladina, perbuatan orang-orang, yusari'una, yang tergesa-gesa siapa alladin, fil kufri, di dalam kekufuran. Yaqauna, artinya jatuh siapa alladin, fihi, di dalam kufur, bisuratin, dengan cepat-cepat, bisuratin, dengan cepat-cepat. Mbak Azza, tawang itu sampai menjadi bintu, menjadi bintu ini. Kita buka lagi. Ya ayyuhar rasulu, la yahzunka alladziina yusari'una fil kufr. Maksudnya tergesa-gesa di dalam kekufuran itu adalah orang-orang atau suatu kaum yang memutuskan dengan cepat, ya, untuk memilih jalan kufur, karena memang sebenarnya di hati manusia itu selalu ada rasa ketinggalan, ya. Ada
ada keinginan untuk mengenal penciptanya. Itu diciptakan oleh Allah di hati manusia. Semua bayi dilahirkan dalam keadaan beriman sebenarnya, dalam keadaan suci. Fitrahnya manusia itu ada nama Allah di dalamnya. Maka di dalam Islam disyariatkan ketika lahir hendaknya diadani dan diiqomai. Diadani sehingga kalimat yang didengar pertama kali adalah takbir. Nah, kalau kita lihat video rekaman syuhada ya, orang-orang syuhada Palestina yang sampai saat ini masih terus dalam kondisi kritis ya. Jadi para syuhada itu biasanya kalau kita lihat di video ya, kalau sudah meninggal, entah itu keluarganya, orang terdekatnya, selalu juga melafalkan Allahu Akbar. Dan ini refleks. Tujuannya apa? Apa yang mendasari hal itu? Yang mendasari adalah bahwa yang didengar, kalimat yang didengar pertama kali adalah takbir, maka kemudian yang menutup kalimat terakhir yang didengar juga takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, selalu menyebutkan bahwa Allah Maha Besar. Para syuhada itu tidak takut pada kematian, karena bahkan para rasul pun diberikan satu kabar gembira atau diberikan sebuah kalimat yang menenangkan oleh Allah, ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Allah mengatakan kepada Rasulullah, kepada para utusan, kepada para rasul ya, dikatakan pada mereka, jangan merasa sedih dengan perbuatan orang-orang yang buru-buru memilih kekufuran. Artinya di sini apa? Bahwa orang-orang ini ya memang sedang tersesat. Pasti ada di dalam hatinya satu kaum yang yang didakwai, yang ditunjukkan jalan itu untuk mengikuti Rasulullah, untuk mengikuti utusan-utusan Allah. Ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Ketika kita membawa kebenaran, ketika seseorang dititah untuk membawa kebenaran, nggak usah terlalu memikirkan, yang penting kebenaran itu disampaikan. Jadi intinya adalah respon orang lain apakah langsung percaya, apakah kaum itu langsung percaya atau buru-buru memilih kufur. Nah, itu nggak usah dirisaukan. Tugas para utusan, tugas para rasul adalah menyampaikan kebenaran. Ya, kaum itu macam-macam. Bahkan ketika Rasulullah sudah tidak ada, manusia juga macam-macam. Ada yang buru-buru milih untuk tidak percaya pada Allah dengan nama macam-macam. Kalau Al-Quran bahasanya jelas, bahasanya cuma satu, tidak mau menyembah Allah, ya namanya kufur, kafir, orang kafir. Orang yang mengatakan iman tapi di hatinya tidak beriman, namanya munafik. Itu bahasanya enggak di otak-atik, menggunakan bahasa yang cukup tegas dan lugas, Al-Quran. Tapi kemudian setelah ilmu pengetahuan berkembang, perihal ketuhanan ini namanya macam-macam. Ada yang ateis, orang ateis kok ngomong demi Tuhan saya tidak percaya Tuhan lain, memang kok demi Tuhan. Awe muni apa? Nah, ini menunjukkan bahwa di hati manusia itu pasti sebenarnya dia selalu berpikir bahwa, terutama orang-orang yang berpikir ya, dari mana asalnya? Bagaimana mungkin pertemuan dua orang ini kemudian melahirkan kita kalau tidak atas kuasa Allah? Tapi ya yang namanya hati manusia macam-macam. Ada yang langsung memutuskan, sembuh Islam-Islaman. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang alladzina yusari'una fil kufr. Macam-macam namanya. Ada yang ateis, ada yang agnostik. Saya nggak mau menganut agama, tapi saya percaya Tuhan.
Kok akhirnya lek susah nggih, gantian dina iki nang gereja, menene nang kuil. Intinya dia nggak percaya agama tapi percaya Tuhan. Namanya agnostik. Dalam Islam, dalam kajian Islam ya tetap itu namanya kufur. Karena tidak mau mengakui, tidak mau bertauhid, tidak mau mengesahkan Allah. Yes, semua Tuhan diakui. Nah, terus kemudian ada banyak lagi kepercayaan-kepercayaan yang lain ya, agama inilah, agama itulah gitu. Dalam Al-Quran bahasanya jelas tidak mau mengesahkan Allah, gitu. Ini namanya adalah kufur. Dan ada orang-orang, sekelompok orang-orang yang yusari'una fil kufri, belum mengkaji lebih jauh tapi sudah memutuskan untuk wis aku kufur ae. Akeh koncone ya, mungkin begitu ya. Banyak temannya. Sama juga ketika kita melihat konflik yang sekarang terjadi. Rasanya sekarang sudah mulai orang-orang sudah mulai bersuara macam-macam ya, spekulasi macam-macam, padahal sudah jelas konflik antara Israel dan Palestina ini adalah upaya genosida ya, pembantaian manusia, upaya pembersihan etnik itu yang dilakukan oleh Israel. Tapi isu masih terus digodok, katanya ini konflik antara Hamas dan Israel. Ya, padahal Hamas ini adalah satu kelompok kejuan. Orang Islam Indonesia banyak yang dibuat untuk membenci Hamas yang sama-sama Muslim. Okay. Akhirnya memberikan dukungan yang tidak sepatutnya. Keputusan yang cepat seperti ini tanpa mengetahui informasi aslinya ya memang ada. Dan apa kata Allah? Bahkan para rasul pun diperingatkan oleh Allah, ya ayyuhar rasulu la yahzunka. Jangan membuatmu bersedih. Jangan bersedih dengan orang-orang yang buru-buru mengambil keputusan. Kadang-kadang ketika kita melihat satu isu, ini padahal para rasul ya. Artinya apa? Para rasul pun juga ketika menyampaikan terus orang-orang keburu melengos ya. Mereka keburu memilih kepercayaannya padahal belum mengetahui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu Rasulullah juga sedih, apalagi Nabi Muhammad ya. Rasulullah itu sangat peka, punya hati yang sangat lembut ya. Ketika orang-orang tidak percaya pada Allah, sedih Rasulullah, juga kasihan pada orang-orang, maka diberi penghiburan lah oleh Allah. Yang artinya di sini kalau kita adalah manusia biasa, melihat orang-orang yang menilai sebuah informasi ini kesusu berpihak nanggone sing elek, kita juga pasti sedih. Tapi yang penting apa? Yang penting kita paham, okay? Gak usah sedih. Orang-orang seperti ini selalu ada. Berikutnya, yaqauna fihi bisuratin ay yudharuna, artinya menampakkan siapa alladzin pada kufur ida wajadu, apabila menemui siapa alladzin fursotan pada kesempatan, fursotan pada kesempatan terang-terangan mengatakan bahwa wis aja ngomong aku gak percaya. Orang-orang seperti ini selalu ada. Yo dan garai sedih nggih memang lho. Burung ngerti kok wis kesusu nolak sedih lah, kayak kita jualan burung ngerti wis ditolak ya mesti gak enak nih. Garai sedih. Minal ladina, yaitu dari orang-orang, lil bayani, adapun min itu berfaedah bayan. Qalu, yang berkata siapa? Alladzin. Qalu, yang berkata siapa alladzin? Amanna, beriman aku. Di afwahihim, di mulut-mulutnya alladzin.
Di alsinatihim artinya dengan lesan-lesannya alladin, muta'alliqun adapun di alsinatihim di afwahihim ya. Muta'alliqun adapun di afwahihim itu berhubungan qalu dengan lafaz qalu. Biasanya kalau ada jar majrur seperti di afwahihim ini pasti dijelaskan ta'alluqnya kemana. Yang namanya jar majrur itu pasti ada ta'alluqnya. Ada hubungan dengan kalimat sebelumnya karena jar majrur itu karena huruf jar itu kan kata penghubung ya. Itu pasti ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Lafaz bi afwahihim hubungannya adalah dengan kata qalu. Walam tu'min dan tidak beriman apa qulubuhum hati-hatinya alladzin orang yang menunjukkan kekufuran itu adalah orang yang bisa menafil kufur. Terus ada lagi orang-orang yang minal ladzina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum wa hum adapun alladzin itu al munafiquna orang-orang munafik. Wa minal ladzina dan itu dari orang-orang hadu yang menetapi Yahudi siapa? Alladzin kaumun yaitu suatu kaum sama'una yang banyak mendengar siapa alladzina hadu ya. Lil kadibi terhadap kebohongan alladziftarot yang membuat atau menyusun pada al-kadib siapa ahbarum ilmuwannya alladzina hadu sima'a qabulin dengan sebuah penerimaan. Sama'una pun yang banyak mendengar siapa alladzina hadu mingka darimu liqaumin karena arah suatu kaum liajli qaumin artinya karena arah suatu kaum akharina yang lain. Nah, punta artone teng mriku. Oh nggih. Samauna akharina yang lain, orang-orang Yahudi. Juga jangan bersedih terhadap orang-orang Yahudi yang banyak mendengar kebohongan. Al-Quran sudah menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah mereka yang diperdengarkan terhadap informasi palsu. Oleh siapa? Siapa yang menyebarkan informasi palsu itu? Para mufassirin mengatakan akhbaruhum. Ilmuwan atau pemuka agama Yahudi. Jadi memang orang-orang Yahudi itu pada masa Rasulullah, okay, itu ada banyak sekali pemuka umat Yahudi yang menciptakan opini palsu tentang ketuhanan, tentang sejarah, dari mana mereka berasal. Okay. Orang-orang Yahudi itu, orang-orang Nasrani itu tidak mengakui bahwa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu adalah Ismail. Tapi mereka juga tidak memiliki cerita yang jelas mengenai hal itu. Ada banyak sekali informasi palsu yang disampaikan oleh pemuka Yahudi. Lam ya'tuka yang tidak datang
siapa kaum kepadamu. Wahum adapun kaum itu ahlu Khaybar, ahlinya atau penduduk tanah Khaybar. Zana yang berzina, fihim di dalam kaum siapa? Muhsonani, dua orang muhson. Fakarihu maka benci siapa kaum rojek maha pada hukuman ranjamnya muhsonan, pada hukuman ranjamnya muhsonan. Baba'asu maka utusan atau ya mengirim ya. Baba'asu maka mengirim utusan siapa kaum Quraidota pada penduduk Quraidah. Liyas'alu untuk bertanya siapa Quraidah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam an hukmihima dari hukumnya muhsonan. Yuharrifuna merubah siapa alladzina hadu al-kalima pada kalimat-kalimat, al-kalima pada kalimat-kalimat alladzi fit taurati yang berada di dalam kitab Taurat. Ka'ayati rojmi seperti ayatnya ranjam. Zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh dua orang yang ya saling selingkuh lah, zina yang dilakukan dengan perselingkuhan, itu namanya zina muhsan. Di dalam Islam hukumnya adalah ranjam. Golongan ini, kelompok orang-orang ini menolak hukuman tersebut. Maka kemudian ada satu kaum yang resah dengan kondisi ini. Jadi apa yang dilakukan orang-orang barat saat ini ya? Ada mereka kalau lagi pesta gila-gilaan ya, tuker pasangan. Jadi ini adalah perilaku orang-orang Yahudi, adalah perilaku orang-orang lama. Perilaku orang-orang lama. Enggak mau dikasih hukum, enggak mau. Menolak hukum ranjam. Tidak cukup sampai di situ. Apa yang ada di dalam kitab Taurat mengenai hukum ranjam diubah. Mimba di mawabihi yuharrifunal kalimah. Mimba di mawabihi dari setelah tempat-tempatnya al-kalim. Allati wadoa yang menetapkan atau meletakkan pada al-kalim siapa Allahu Allah alaiha atas mawabi, alaiha atas mawabi. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi. Allati wadoa yang meletakkan pada mawabi siapa Allahu Allah alaiha atas mawabi. Ayyubadiluna artinya mengganti, mengubah siapa al-ladin pada al-kalim. Kitab Taurat itu diubah. Yang dipegang saat ini itu sudah perubahan yang ketiga. Itu kalau Taurat, Injil lebih banyak. Injil itu lebih banyak perubahannya. Setiap ganti paus ya itu ganti kitab suci. Perjanjiannya itu per berapa dekade gitu. Saya kurang paham ya, tapi memang ada satu kelompok orang-orang jenius ya, yang penginjil istilahnya ya. Penginjil itu tidak seperti mufassirin. Kalau di dalam Islam kita ada mengenal istilah mufassir atau ahli tafsir. Tugasnya apa? Tidak mengubah konteks asli daripada Al-Quran. Tugasnya adalah untuk
menerjemahkan dan memperjelas makna-makna ayat di dalam Al-Quran. Gak boleh mengubah isinya. Mufassirin, ulama ahli tafsir atau cendekiawan yang mengkhususkan diri di dalam bidang tafsir, tugasnya adalah menelaah dari kajian tafsir lama. Ya kadang-kadang setiap tahun, setiap beberapa tahun pasti lahirlah mufassir-mufassir baru. Jadi tafsir yang kita baca ini mungkin yang paling simpel. Tafsir Jalalain itu yang paling simpel. Dari tahun ke tahun isinya juga nggak berubah, ya. Tafsir Jalalain, ada lagi tafsir Ibnu Katsir, tafsir Baghawi, tafsir Munir, ada banyak sekali, belum lagi Iqra'ul Quran. Itu semua dilakukan oleh mufassirin, oleh ulama tafsir. Sementara kalau di dalam Nasrani itu ada penginjil. Penginjil tugasnya apa? Ngarang kitab suci, gitu, luar biasa. Jadi kitab suci mereka itu memang ada perubahan dari waktu ke waktu. Dan Al-Quran ini mukjizat, ya. Allah menjelaskan hal itu, ya. Sekarang itu Taurat itu kan yang sekarang orang-orang yang beragama Yahudi ini, kitab Taurat yang dipegang adalah Taurat yang sudah diubah dari Taurat di masa lalu, ya. Dari Taurat di masa lalu itu sudah dirubah isinya. Lah, Zionis itu menciptakan kitab referensi dari Taurat. Yang ini yang menjadi pegangan orang-orang Yahudi penganut paham Zion. Jadi yang pernah saya sampaikan, ya, Zionis itu, Zion itu bukan agama tapi paham. Yang masuk dalam kategori agama itu Yahudi. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Yahudi pun sebenarnya nggak bisa disebut dengan agama. Kenapa? Karena kitabnya sudah bukan lagi yang asli. Nyatanya kitab Taurat yang sekarang dipegang itu sudah pemalsuan dari orang-orang pada masa itu. Selanjutnya Yaquluna, yang mengatakan siapa alladzin arsilu yang utusan, siapa man hum pada ke ayatir rojmi, gitu. Hum pada alladzina hadu, ya. In utitum, apabila mendatangi engkau, hada pada hukum ini. Mendatangi itu apa artinya? Melakukan, ya, melaksanakan engkau hada pada hukum ini. Al-hukma artinya pada hukum ini. Al-muharrafa yang telah diubah. Apa hukum? Ail jilda artinya hukum jilid. Ai afa artinya memberikan fatwa padamu ini dengan hukum. Siapa Muhammadun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahudu, maka menerimalah engkau pada hada. Fakbalu artinya menerimalah engkau pada hada. Wa illam tu'tau, dan apabila tidak melakukan engkau pada hada, bal afa, bahkan memberi fatwa, bahkan telah memberi fatwa siapa Nabi padamu bikilafihi dengan perbedaannya hada, fahdaru, maka menjauhilah engkau antak balu pada untuknya menerima engkau pada hada. Waman, dan adapun siapa saja itu yurid, menghendaki siapa Allah fitnah tahu pada menyesatkan rupadaman, yuklalahu artinya menyesatkan rupadaman, falan tamlika, maka tidak kuasa engkau lahu padaman,
minallahi dari Allah, syai'an pada sesuatu. Fi daf'iha di dalam menolak fitnah. Fi daf'iha di dalam menolak fitnah. Ulaika adapun kaum itu alladzina, orang-orang lam yurid yang tidak menghendaki siapa Allahu Allah ayyuqadhira pada untuknya mensucikan siapa Allah qulubahum pada hati-hatinya alladzin minal kufri nyatanya dari kekufuran, minal kufri nyatanya dari kekufuran, walau aroda apabila menghendaki siapa Allah pada kaum lakana maka ada itulah bagi alladzin di dunia apa khizyun hina, apa khizyun hina kehinaan. Dilun artinya hina, bil fadhihati dengan ketentuan wal jizyati dan pajak. Jadi ketika Rasulullah itu meraih mendapatkan pencapaian Fathu Makkah, maka hukum ini yang dipakai di dalam pemerintahan kota Makkah. Rasulullah mendirikan pemerintahan pada saat itu dengan ketentuan orang-orang Yahudi yang tidak melakukan kedoliman akan dilindungi sebagaimana semestinya. Jadi hukum ranjam itu hanya diberlakukan pada yang muslim, sementara mereka yang tidak Islam akan berhukum sesuai dengan hukum yang berlaku di kitab suci yang sudah diubah oleh pembesar-pembesar mereka. Bisa dibilang ya pengikut Yahudi yang pada masa itu hidup ya yang korban dari kepalsuan kitab suci yang dibuat oleh pembesar-pembesarnya. Ini mendapatkan perlindungan juga dari pemerintahan Rasulullah, nggak perlu dijatuhi hukuman ranjam. Nah, di sini juga dikatakan mereka yang ditetapkan oleh Allah berada di dalam fitnah, berada di dalam kesesatan, maka akan menetap di dalam situ dan akan sulit untuk keluar. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an, maka tidak ada yang bisa menolak. Siapa saja alladzina lam yuridillah, mereka adalah orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah ayyutahhiru qulubahum untuk disucikan hati-hatinya. Hatinya tidak dibersihkan dari kufur. Kemudian di sini dikatakan lahum fid dunya khizyun. Di dunia mereka mendapatkan kerendahan. Apa yang dimaksud dengan kerendahan di sini adalah posisi rendah. Pada saat kemenangan diraih oleh Rasulullah, Allah memberikan satu petunjuk bahwa kaum Yahudi ini jangan sampai menduduki sebuah pemerintahan. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam perlindungan sebuah negara. Dan ini potensi ini dilihatlah oleh orang-orang Zionis pada masa lampau ya. Mereka membersihkan orang-orang Yahudi, kemudian yang tersisa ini diungsikan ke Palestina. Di masa lampau seluruh petanya itu adalah milik Palestina. Tapi kemudian dari waktu ke waktu yang terakhir 2015 sampai 2023 saat ini beberapa hari ini mulai muncul berita-berita baru bahwasanya peta Palestina ini sudah hilang dari Google Map, sudah nggak ada. Jadi apa bisa disimpulkan genosida atau pembantaian manusia yang saat ini dilakukan oleh Israel itu disengaja. Nyatanya mereka sudah menghapus peta Palestina dari Google Map, dari peta dunia itu sudah dihapus. Bagaimana cara kita untuk bisa membantu ini kembali timbul? Ya ada caranya, tapi ya kembali lagi itu semua adalah cara duniawi. Bisa itu kita report ke pihak Google Map ya. Ada
tempat yang hilang gitu. Dia kalau bisa membantu. Pokoknya Israel kalau Palestina belum menang, petanya akan terus nggak ada. Padahal Palestina ini, maka kenapa kita harus peduli dengan isu ini? Ini bukan isu main-main ya. Kita harus tetap mendoakan, kita harus mengupayakan kalau bisa, berdonasi kalau bisa, kalau nggak bisa ya cukup kita bantu dengan doa. Kita cukup memberikan dukungan sepenuhnya kepada Palestina. Karena bangsa Palestina ini adalah penjaga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu masjid yang dimuliakan, salah satu dari 3 masjid yang dimuliakan di dalam Islam. Ini yang ingin dicaplok. Kalau Masjidil Aqsa ini sudah diambil, maka seluruh negara Palestina ini menjadi milik Israel. Israel isinya semuanya Yahudi. Al-Quran, ayat ini cukup menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman ini, mereka punya cendekiawan-cendekiawan yang terus mengarang untuk menguasai dunia. Di era Rasulullah, orang-orang Yahudi tidak diberikan Allah sudah memberikan petunjuk untuk tidak memberikan pemerintahan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang kuat. Secara intelektual mereka juga kuat. Karena tidak ada keimanan kepada Allah, maka yang menguasai hatinya adalah keserakahan atas nama apapun. Sekarang orang-orang Yahudi yang sekarang ini ya korban dari paham-paham yang terselubung. Paham-paham dari luar yang terselubung, diantaranya adalah paham Zionis. Yang saat ini sedang menjajah itu dikuasai oleh penguasaannya adalah dari kaum Zionis. Siapa bilang peperangan yang saat ini bukan antar agama? Memang sebenarnya antar agama, ya isunya macam-macam lah ya. Maka kita harus memberikan support kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jangan setengah-setengah juga, jangan jadi penengah. Orang Indonesia harus mendukung Palestina. Dari ayat ini dikatakan lahum fid dunya khizyun. Oleh mufasir dijelaskan bilun bil fadhihati wal jizyati. Mereka cukup menjadi rakyat biasa. Cukup menjadi rakyat biasa. Sedikit lagi nih untuk sedikit. Walahum fil akhirati, walahum dan itu tetap bagi alladzina hadu fil akhirati di akhirat adapun siksa alimun yang pedih. Walahum fil akhirati adabun alim. Kita semua berdoa nih, mudah-mudahan kemerdekaan atas negara Palestina. Saat ini sama kalau cek di Google memang dulu namanya Palestina itu sekarang bernama Israel. Padahal di masa lampau Israel itu datang, orang-orang Israel itu datang, bangsa Israel itu datang. Dari mana datangnya? Dikirim oleh kerajaan Inggris, ya. Dikirim oleh kerajaan Inggris karena mereka mereka terdesak oleh Zionis, yang ikut pada Zionis. Mereka diberangkatkan ke Palestina. Di Palestina ya mereka sebagai pendatang, pencari suaka istilahnya. Diberikan rumah tinggal, berbagi makanan, berbagi kebun, tapi akhirnya apa? Orang-orang Palestina didesak keluar. Mudah-mudahan segera diamankan dan dibuktikanlah itu pembantaian manusia. Setiap hari ada banyak anak-anak kecil yang mati. Tadi saya di story sudah share link ya, link untuk donasi. Nah itu bisa kalian klik, bisa juga disebarkan. Donasinya kecil-kecilan, nggak usah gede-gede. Kalau punya uang bisa berdonasi mulai dari 20.000. Kalau nggak salah 20 atau 10.000 juga bisa. Nah ini penting supaya sampai ke sana ya, bahan bakar untuk ambulan, untuk keperluan pangan, juga air bersih, dan penyalurannya juga mudah-mudahan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.